Mengejutkan, Fadlizon diutus Prabowo Muldoko jadikan Habib Rizik Syihab Menteri Agama, dan Mahfud direshuffle duluan. Jabatan Menteri Agama Habib Rizik Syihab. Kita siap rekonsiliasi, tapi stop dulu kriminalisasi ulama. Habib Rizik Syihab bersedia untuk rekonsiliasi, namun dia meminta pemerintah menyetop kriminalisasi ulama sebelum rekonsiliasi. Ada teriak-teriak rekonsiliasi. Mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka? Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog. Dialog penting, kata Rizik. Menurut Habib Rizik, pemerintah seharusnya senang jika dikritik. Kritik dari pihak luar disebut Rizik bisa diterima atau ditolak oleh pemerintah. Para pengkritik itu punya solusi yang ditawarkan. Pelajari, kalau solusi baik, terima. Kalau tidak, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai, tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional, ucapnya. Habib Rizik mengaku telah menawarkan dialog kepada pemerintah sejak tahun 2017. Namun, sampai saat ini, menurut Rizik, pemerintah tidak menanggapi. Setelah aksi 212 di tahun 2016, kemudian di Januari 2017, kita buat aksi lagi, 121, 12 Januari. Kita sudah tawarkan, kalau pemerintah mau duduk dengan para habaib, para ulama, kami siap 24 jam. Kapan? Di mana? Silahkan, kata Habib. Tapi, apa jawaban yang diterima? Jawaban yang kami terima bukan pintu dialog dibuka, bukan rekonsiliasi yang didapatkan, tapi yang kita dapatkan kriminalisasi ulama, katanya. Habib menegaskan bersedia berdialog asalkan pemerintah menghentikan kriminalisasi ulama. Setelah itu, menurut Habib Rizik, dia akan memulai proses rekonsiliasi. Apakah Habib Rizik akan menjadi Menteri Agama? Rizik kemudian menyebut beberapa ulama dan aktivis yang masih ditahan dan ditangkap karena beberapa kasus. Ia menyebut Abu Bakar Ba'asyir sampai dengan aktivis kami, Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu para tokoh kita. Masih banyak ulama kita yang saat ini menderita di penjara. Bebaskan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir. Bebaskan Habib Bahar bin Smith. Bebaskan Dr. Syahganda Nenggolan. Bebaskan Bapak Anton Permana. Bebaskan Jumhur Hidayat. Bebaskan dulu, kata Rizik. Bebaskan buruh. Bebaskan mahasiswa. Bebaskan para pendemo. Bebaskan pelajar yang saat ini memenuhi ruang-ruang tahanan, ucap Habib Rizik. Di lain sisi, Fadlizon seperti diutus oleh Prabowo Subianto untuk kunjungi Habib Rizik. Politisi Partai Gerindra, anak buahnya Prabowo Subianto, Fadlizon, meyakini bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sudah memiliki rencana untuk menemui pentolan Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab di kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Hal itu disampaikan Fadlizon saat dirinya datang ke kediaman Rizik di Jalan Petamburan 3, Gang Paksi, Jakarta Pusat, Kamis 12 November siang. Ya, adalah rencana Prabowo menemui Habib Rizik, kata Fadlizon di lokasi. Kendati begitu, Fadli mengaku belum berbicara secara langsung dengan Menteri Pertahanan itu soal kapan waktu pasti rencana bertemu dengan Habib Rizik. Belum sempat saya tanya beliau. Mestinya nanti adalah rencana, ujarnya. Sebelumnya, dari pantauan di lokasi, Fadlizon datang seorang diri ke Petamburan sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat. Namun, ia tak langsung ke dalam kediaman Habib Rizik. Ia memilih menunggu terlebih dahulu di kantor sekretariat DPP FPI. Lantaran Imam Besar Habib masih perjalanan menuju ke Petamburan usai menghadiri acara Maulid Nabi di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Adapun Fadli dalam kunjungannya tampak mengenakan pakaian batik berwarna dominan coklat, dilengkapi dengan peci berwarna hitam dan lencana DPR RI. Ia
tampak menumpangi mobil sedan berwarna hitam. Jadi bagaimana Habib Rizik Syihab menjadi Menteri Agama? Politikus Partai Demokrat Panca Cipta Laksana memancing reaksi warganet untuk menanggapi candaannya apabila Imam Besar Pembela Islam Habib Rizik Syihab dipercaya mengemban jabatan sebagai Menteri Agama Republik Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Panca lewat akun Twitter @panca66. Kicauan itu dibuat untuk mengetahui pro kontra dari warganet. Kalau plot twistnya, alur cerita yang sengaja dipelintir sehingga memberi efek kejutan. Tiba-tiba, Habib Rizik Syihab diangkat menjadi Menteri Agama. Bagaimana ya? Haters dan loversnya bingung kali ya, tulis Panca Cipta. Benar saja, kicauan Panca mendapat reaksi beragam dari warganet. Namun kebanyakan warganet meyakini Rizik Syihab akan menolak bila ditawarkan posisi Menteri Agama. Yang pasti, Imam Besar Habib Rizik Syihab tak akan menerima, kata pengguna akun Zarniwati. Yang bingung adalah pejabat lainnya pasti menjadi kikuk. Ya, tidak akan mau, pasti ditolak. Beliau berjuang di luar pemerintahan dan selama ini, alhamdulillah, istiqomah. Tidak seperti Jenderal Kardus. Dan bagaimana Pak Mahfud MD? Kata Rocky Gerung, Pak Mahfud mungkin jadi menteri pertama yang kena reshuffle. Pengamat politik Rocky Gerung mengungkit soal kesalahan yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD dalam menghadapi oposisi pemerintah. Rocky memprediksi bahwa Mahfud MD akan menjadi menteri pertama yang akan dievaluasi, bahkan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Itu mungkin dia yang akan direshuffle pertama. Tapi reshuffle itu hal yang biasa, bukan karena publik menghendaki, tapi karena prestasi Pak Mahfud yang kurang baik, kata Rocky. Dan bagaimana dengan Pak Muldoko? Sepertinya Bapak Muldoko mulai khawatir. Tanggapi kepulangan Habib Rizik Syihab, Muldoko jangan diganggu. Pihak pemerintah melalui Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menanggapi soal kepulangan dan usulan rekonsiliasi dengan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab. Muldoko mempertanyakan ide tentang perlunya rekonsiliasi antara pemerintah dengan Habib Rizik Syihab. Menurut saya, apa sih yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita tak ada masalah, kata Muldoko. Muldoko menambahkan, sejak awal pihaknya mempersilahkan kapanpun jika memang hendak pulang ke tanah air. Muldoko menegaskan hubungan pemerintah dan Rizik Syihab baik-baik saja. Hubungan ini dibangun sebagaimana hubungan antara warga negara dan pemerintah. Pemerintah beroposisi seperti apa, warga yang baik seperti apa, sehingga semua berjalan baik. Bagaimana menurut pendapat Anda?